Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyaykhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li mursyidina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awli ris'ati wa li sawa ajma'in, khususun ila musannif kitab wasiatul Mustafa Sayyid Asy-Syaikh Al-Alamah Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak jamaah sekalian, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan manfaat, barokah, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa salamah wa safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji lillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal fil haya'i ing dalam nerangno tentang malu. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali, ad-dinu kulluhu, semua amal agama iku fil haya'i, bersumber di dalam sikap malu. Wa huwa utawi haya, merasa malu, iku antahfadur ra'sa, menjaga kepala, wa mahawa, dan apa yang ada dalam kepala, wal batna, lan menjaga perut, wa mawa'a, dan apa yang masuk di dalam perut. Para hadirin rahimakumullah, ini adalah hadis pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya amal-amal agama itu sumbernya dari rasa malu. Apa rasa malu itu? Ya, menjaga kepala, menjaga pandangan atau menundukkan kepala, dan apa yang ada dalam kepala, dan juga termasuk menjaga perut, dan termasuk apa yang masuk di dalam perut. Ini adalah tentang haya atau malu. Para hadirin rahimakumullah, salah satu tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sekarang mulai luntur
baik di masyarakat atau juga di kalangan kaum muslimin atau juga diri kita itu mulai luntur. Apa itu? Sikap malu. Rasa malu. Malu itu bukan berarti izin, ya, petuk uang izin, kayak apa-apa izin. Enggak, itu bukan itu yang dimaksud malu di dalam agama al-haya. Yang dimaksud malu ya itu bukan kemudian sampean bukan tidak bisa interaksi dengan orang lain, tidak bisa komunikasi dengan orang lain kemudian minder, malu, bukan itu dimaksud. Atau sampean merasa tidak pede, tidak percaya diri terhadap apapun, ya itu juga bukan haya. Yang dimaksud bukan haya. Atau juga sampean tidak berani menghadapi sesuatu apapun, nggak berani, wedi, itu bukan termasuk haya atau malu, ya. Ya kalau sampean tidak mau kemudian keliru, itu bukan malu tapi malu-maluin. Ya, itu bukan izin tapi ising-isinin. Ini. Jadi malu itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-haya, pengendalian jiwa raga kita, ya, pengendalian jiwa raga akal kita, ya, dari perbuatan tercela atau maksiat. Jadi kita ingin berbuat maksiat, berbuat satuan celah atau keburukan, maka kita memikir aku izin nang Gusti Allah. Ya, malu di hadapan Allah, sehingga tidak kemudian jadi melakukan karena malu, punya rasa malu. Dan juga malu itu adalah sikap kalau ada terjadi suatu keburukan, ya itu mampu menahan diri mampu menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang nantinya timbul aib atau celah setelahnya, ya. Sampai ketika melakukan sesuatu kemudian efeknya adalah sampai dicela orang, dihina orang dan sebagainya. Nah, itu akan merendahkan kita. Maka itu sebagian dari menahan diri untuk tidak melakukan suatu keburukan atau maksiat. Itu malu. Izin, baik sampean di tempat keramaian maupun di tempat yang sepi, maupun sampean di tempat yang ramai atau sepi, itu malu kepada Allah. Ini sulit kita lakukan, ya, sulit kita lakukan. Sing ngomong dia durung karuan iso nglakoni, ya, tapi saling menasihati ini insya Allah barokah, ya. Siapa tahu dari sekian yang ngaji bisa melakukan itu, ya, berarti menjadi ilmu yang manfaat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, malu itu, ya, ada salah satu ulama yang bernama Imam Ibnu Maskawai, ya, Maskawai, seorang ulama yang ahli filsafat moral dan juga ahli etika, ya, Ibnu Maskawai. Beliau ulama dari Iran yang wafat tahun 1030 Masehi. Beliau ulama ahli filsafat, menggabungkan filsafat Plato, ya, itu hidupnya kurang lebih, ya, setelah masa Nabi Isa 425 sebelum Masehi. Itu Plato. Ajaran Plato itu adalah ajaran wahid, ya, satu, ya. Bahkan ada dari dalam kitab ulama ada yang menulis bahwa Plato itu termasuk salah satu nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Salah satu, wallahu a'lam. Sebab ajaran Plato adalah ajaran satu, tunggal. Nah, ini kan wahid, ya. Ini ajarannya menggabungkan ajaran Plato, filsafat Plato dari Athena, juga menggabungkan filsafat dari Yunani, Aristoteles, ya. Aristoteles itu kurang lebih 300 berapa sebelum Masehi, juga termasuk menggabungkan pemikiran Yunani yang bernama Plotinus. Jadi tiga konsep pemikiran dari Athena Yunani itu digabungkan dengan konsep Islam oleh Ibnu Maskawai, ya, yang wafat pada tahun 1030 Masehi. Nah, kemudian munculnya namanya filsafat etika, filsafat moral. Sehingga
dari kitab beliau itu dijuluki oleh para ulama filsafat sebagai bapak etika di dalam Islam. Sebab beliau yang menyusun etika, dasar-dasar secara strukturalis, secara ilmiah, itu yang pertama kali adalah Ibnu Maskaweh rahimahullah. Kata krungu ya. Beliau ulama filsafat besar. Jadi filsafat Plato, Yunani, Athena, filsafat kuno-kuno itu digabung jadi satu, dipikirkan, dikonsep dengan Islam, dan muncullah namanya filsafat etika, filsafat moral ya. Dia perumus. Kalau filsafat etika sudah ada, Kanjeng Nabi kira sudah orang yang sangat etik ya. Tapi secara ilmu, secara ilmiah, secara buku, secara konsep, yaitu yang membuat secara struktural ilmiah adalah Ibnu Maskaweh, atau ada yang nyebut Ibnu Miskaweh, sehingga muncul filsafat etika. Nah, dari filsafat etikanya Ibnu Miskaweh inilah yang kemudian diadopsi oleh banyak pemikir-pemikir besar filsafat Eropa atau Barat. Ya, ini kan. Jadi kita punya banyak ulama yang ahli filsafat ya. Nah, berarti rahimakumullah ya. Ya. Kata beliau begini, kalau orang memiliki rasa malu dalam dirinya, maka harus fokus kepada pembersihan rohani. Ya, jadi abad 1000 sudah dikatakan begitu oleh beliau. Jadi tapi pola untuk pembersihan rohani itu harus diseimbangkan dengan penguatan jasmani. Tidak ada orang yang memiliki rasa malu atau sikap seperti yang malu itu kalau tidak diimbangi dengan kekuatan rohani, kesadaran rohani, tanpa dikuatkan dengan kekuatan jasmani. Ya. Sehingga beliau mengatakan harus seimbang. Makanya konsep-konsep keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani secara etika itu disusun oleh beliau. Jadi bukan barat, bukan keseimbangan tentang kualitas rohani dan kualitas jasmani ya. Keseimbangan dua aspek ini sudah dibahas oleh ulama kita pada 1000 Masehi yang lalu ya. Sehingga harus paham. Jangan kemudian filsafat barat abad 13, 14, 16 itu belajarnya bukunya Ibnu Miskaweh ya, Ibnu Miskaweh, Imam Al-Kindi dan sebagainya. Itu banyak ahli filsafat. Jadi menurut beliau malu itu nanti menjadi barang langka ya. Yang banyak malu-maluin malu-maluin yang banyak. Jadi kalau orang sudah bisa, gimana ukuran orang punya rasa malu? Menurut beliau begini, kalau orang sudah bisa menahan dirinya baik di dalam keramaian maupun di dalam yang sepi, itu menahan maksiat atau dosa atau keburukan, maka dia sudah punya sikap rasa malu ya. Jadi di keramaian kelihatan alim ya, alim. Di kesepian ngalim. Jadi di keramaian jaim, menjaga image. Dalam kesepian ya, ini harus seimbang. Itu dimaksud dengan konsep dari Ibnu Miskaweh rahimahullah. Mengapa begitu? Sebab dia berpikir kalau sudah bisa ada daya untuk menahan keburukan, mencegah kemaksiatan, melakukan dosa, maka ada kekuatan rohaninya sehingga bisa membantu terhadap kekuatan jasmaninya. Ini ya. Ini sehingga tidak timbul efek-efek negatif yang mengarah kepada jasmani. Sebab menurut beliau penyakit-penyakit jasmani itu bersumber dari penyakit-penyakit rohani. Iri dengki ya, iri dengki penyakit paling besar. Ya, penyakit paling besar. Sehingga orang dengki, orang iri itu jangan khawatir, dia penyakitan.
Orang iri, orang dengki itu orang berpenyakit, ya. Nah, sehingga dia menghindari penghinaan terhadap dirinya, celaan dan sebagainya. Itu adalah rasa malu, ya, yang ditawarkan oleh Ibnu Miskaweh. Ya. Ada juga ulama yang bernama Imam Al-Jurjani, ya. Imam Al-Jurjani ini ulama yang wafat tahun 1081 Masehi. Memang pada waktu zaman abad 900, abad 1000, ya, tahun 900, tahun 1000-an itu puncak-puncaknya keilmuan dalam Islam. Ya, puncak-puncak keilmuan di dalam masa dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, beliau mengatakan, menurut Imam Al-Jurjani, ya, yang wafat tahun 1081 Masehi, beliau mengatakan malu al-haya fil Islam, dalam Islam itu ada dua model malu. Malu loh, ya. Jangan model kemaluan, beda. Malu, ya. Malu ada dua, malu terhadap diri sendiri dan malu yang bersifat imani. Imani ini adalah malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu lah, sepeda, ya. Nah, ini ada malu bersifat personal atau pribadi, ya, dan malu bersifat imani. Sehingga orang yang punya iman pasti punya rasa malu. Sebab Nabi dawuh al-haya'u minal iman, rasa malu bagian dari iman. Ya. Al-haya'u wal imanu qurina jami'ah. Jadi iman dan rasa malu adalah dua yang saling melengkapi. Jadi kalau ingin punya rasa malu, maka iman juga harus diperkuat. Maka betul yang dikatakan Ibnu Miskaweh tadi, bahwa kekuatan rohani harus ditunjang oleh kekuatan jasmani. Ya, ini para hadirin rahimakumullah. Sehingga kalau orang sudah dalam taraf malu secara imani, malu kepada Allah, ya, juga malu pada dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa atau tidak bisa atau enggan atau malu berbuat keburukan, malu berbuat kerusakan, malu berbuat mengajak-ajak orang untuk berbuat sesat dan sebagainya, karena dia punya malu, ya, punya malu, ya. Jadi ada malu terhadap Allah, malu terhadap dirinya sendiri, dan malu terhadap orang lain, juga malu terhadap makhluk yang lain, ya. Malu terhadap makhluk yang lain. Jadi malu kepada Allah, malu kepada dirinya sendiri, malu kepada orang lain, malu kepada lingkungan atau makhluk lain. Ya, cocok makhluk, iya cocok makhluk, tapi ya malu sampean. Ya, malu. Saya kalau mandi ada cocok itu aku sak sik, bos. Aku udah isin aku. Nek gosa. Yo lek cocok lanang wedok. Lho, coba wedok lanang ya apa Cak Gus? Cocok lanang wedok ya apa butele karo ya. Nah ini. Jadi dilihat, ya, tidak dilihat orang tetap punya rasa malu kalau dia tingkat malunya sudah imani, sudah malu kepada Allah. Kalau orang sudah punya sifat malu kepada Allah dan tertanam dalam rohaninya, maka otomatis dia juga malu kepada diri sendiri dan malu kepada orang lain. Jadi sumber malu itu adalah apa? Malu kepada Allah, ya. Itu sumber dari rasa malu. Jadi rasa ada dua sikap yang harus kita perkuat kalau kita ingin punya rasa malu. Sifat muraqabah, ya, sifat muqarabah, mendekat kepada Allah, dan sikap muraqabah dekat dengan Allah, muraqabah merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Itu sikap muraqabah. Jadi ada sikap muqarabah, berusaha mendekat kepada Allah,
ada sikapnya namanya muraqabah, merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini kan. Dimanapun berada, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah dan sebagainya. Ini para hadirin rahimakumullah. Lebih dalam lagi ada keterangan dari Syekh Ibnu Arabi, seorang ahli filsafat, ahli tasawuf yang menggagas tentang wahdatul wujud ya di dalam konsep tasawuf, yang meninggal tahun 1240 Masehi ya di mana saya lupa, itu di malam Jumat ya. Nah, beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab Kunhu Mala Buddha Minhu, orang yang punya rasa malu itu wajib memiliki sikap waspada. Orang yang punya rasa malu harus wajib punya rasa eling, ingat. Nah, saya curiga konsepnya Ibnu Arabi dalam kitab itu ya diadopsi oleh ramalan Joyo Boyo atau ramalan Ronggo Warsito. Zaman edan sing slamet wong sing waspada lan eling. Nah, ini kan konsep Ibnu Arabi abad 12 ya. Jadi kalau orang punya rasa malu, maka harus punya rasa waspada terhadap apapun yang bisa merugikan dirinya, terjerumus dalam keburukan, kejahatan, kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Dan juga ditunjang rasa waspada, ditunjang dengan eling atau ingat kepada Allah. Jadi sak bejo-bejone wong sing apa ya? Sak gendeng apa ya lali. Sak bejo-bejo wong lali, si bejo wong eling lan waspada. Lha padha mbek ajarane Ibnu Arabi. Ya, dalam kitab tadi, kitab Kunhu Mala Buddha Minhu, beliau wafat 1240 Masehi. Jadi kalau orang sudah waspada dan eling menurut Ibnu Arabi, maka dia pasti punya sikap atau sifat yang penuh perhatian dan fokus dalam dirinya. Nah, kalau sudah fokus dalam dirinya, maka ada dua ruang harus diwaspadai. Apa? Pikiran, ruang pikiran dan ruang hati. Nah, ini ajaran Ibnu Arabi. Jadi jangan dilihat Ibnu Arabi wahdatul wujud. Bukan, banyak ajaran Ibnu Arabi yang sangat memberikan nuansa keilmuan filsafat dan tasawuf sampai sekarang ya. Termasuk dari ajaran dari kebahagiaan dari Surya Mentaraman, Ronggo Warsito, kemudian Joyo Boyo dan sebagainya, itu hampir mirip. Sebab beliau meskipun filsafat kejawen, tetapi filsafat tetap tidak bisa lepas dari hati. Filsafat apa saja ya, tasawuf apa saja itu enggak lepas dari tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Nah, ini saya catat di sini. Jadi ya, sikap waspada, penuh perhatian. Kalau waspada pikirannya apa? Jangan sampai pikiran kita berusaha untuk selalu diisi dengan banyak prasangka buruk, dan juga jangan sampai kita punya hati yang memiliki hati suudon. Nah, ini kan. Ini ajaran Ibnu Arabi. Ya. Jadi sak bejo-bejone wong edan apa? Iki gak apal. Pak Muhammad apal iki. Apa sak bejo-bejone wong lali, isih bejo wong eling lan waspada. Sami. Waspada di mana? Hati dan pikirannya, kan. Jadi waspada hati dan pikirannya. Fokus di hati dan akal. Itu adalah ajaran Ibnu Arabi ya. Perilakunya, pikirannya, dampak sikapnya, apa yang dipikirkan, selahnya, dampaknya, itu menjadi sikap waspadaan. Apakah pikiran saya, tindakan saya, perbuatan saya itu memberikan dampak positif, manfaat, atau dampak negatif atau mudarat? Ini harus dipikir. Lah, kata beliau, orang-orang yang punya sikap-sikap inilah yang punya kualitas malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ajaran-ajaran orang-orang tua kita dulu ternyata ada sumbernya. Ya, ada sumbernya. Ini sih Ibnu Arabi loh, belum Ghazali, Yazid Bustami, Ma'ruf Al-Qarhi dan sebagainya. Nah, ini banyak. Berarti rahimakumullah, sehingga kalau orang sudah waspada dan eling dengan hati dan pikirannya, maka dia selalu bisa mengendalikan dan juga memperhitungkan apapun yang keluar dari dalam dirinya. Makanya tadi dikatakan hadis tadi kan, ya, fil hayai. Maksudnya apa? Ad-dinu kulluhu fil hayai. Jadi amal-amal kebaikan dalam agama itu sumbernya dari rasa malu. Wa huwa ayang fadha, wa huwa antang fadha rasa, yaitu menjaga kepala. Betul kan? Betul kan tadi kejelasannya kan, menjaga kepala. Ya, dan juga menjaga apa yang dalam kepala. Jadi kita ini memahami hadis ini dengan pendekatan filsafat. Boleh. Ngerti filsafat. Pendekatan tasawuf boleh kalau ngerti tasawuf. Tapi gak ngerti filsafat, gak ngerti tasawuf, coba-coba ya memahami sesuatu dengan yang tidak dikuasainya. Jadi kalau sudah bisa mengendalikan akal dan hatinya, pikiran dan hatinya, maka itu dikatakan orang yang eling dan waspodo. Ya, sebab dia kenapa eling waspodo? Dua hal ini menunjukkan bahwa dia ingat dirinya. Kalau sudah ingat dirinya, maka dia pasti mengenal dirinya. Kalau sudah mengenal dirinya, maka dia punya peluang besar untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ya. Ini jadi mendorong sikap waspada terhadap gejala apapun yang merugikan dirinya, sehingga dia mau berbuat dosa malu, mau berbuat ini yang negatif malu, berbuat yang menyebabkan orang lain rugi malu, semua malu. Ya, diajak teman untuk ngerasani, mencaci maki, wah, karena dia punya potensi kualitas pikiran dan hatinya waspada dan eling, sehingga dia berpikir, merenung, dan itu menyebabkan kejelekan. Aku izin, aku malu. Ya, itu ya, ini sikap ini ya yang hilang di kalangan kita sekarang. Lu mulai luntur ya, sehingga perasaan pikirannya itu kalau sudah eling dan waspada, sudah sadar dirinya, sadar kepada Allah, ya, maka dia berakibat perasaannya, pemikirannya, perbuatannya, ucapannya itu dalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, ya, tidak punya rasa malu, berarti dia tidak waspada. Kalau orang sudah tidak merasa malu, ya, membuka aib pemimpin, membuka aib kelompok lain dan sebagainya, apalagi merendahkan ulama-ulama, maka sejatinya dia membuka aibnya sendiri. Sesuatu yang negatif, ya, hukum fisika, hukum alam mengatakan keluarnya yang negatif akan kembali negatif. Jika keluarnya positif akan kembali positif. Nah, itu sudah hukum alam. Ya. Nah, kalau sudah begitu, tapi bagaimana orang yang tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa malu? Ya berarti saya ulangi, dia tidak punya sikap kewaspadaan dalam dirinya dan juga tidak ada rasa eling kepada Tuhannya. Ya. Jadi Allah tidak akan bisa hinggap dalam diri orang seperti itu. Jadi kalau kita memaknai tasawuf siapapun bicara tasawuf, bicara pembersihan diri, bicara rohani, kualitas jiwa dan sebagainya, ini cocok ya.
sudah nyambung. Nah, kalau orang sudah tidak punya kualitas kewaspadaan dan juga tidak punya kesadaran eling dumateng Gusti Allah, maka jangan harapkan Allah hinggap atau masuk di dalam dirinya. Maksudnya dia tidak mungkin akan sadar tentang keberadaan Allah yang selalu melihat dan mengawasi tingkah lakunya setiap hari. Ini bicara tentang malu. Nah, Imam Nawawi rahimahullah, ya, ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, meninggal dalam usia 40 tahun. Ada yang mengatakan meninggal usia 45 tahun dalam keadaan jomblo, ya. Ini banyak ulama jomblo yang enggak menikah banyak. Fokus nulis kitab ini kan. Fokus. Kata beliau, apa tuh hakikat malu, hakikat haya, hakikat dari al-haya, malu. Ya. Jadi hakikatnya adalah ketika kita didorong oleh suatu perbuatan yang buruk, maka kita langsung bisa mencegah karena kita punya sikap waspada dan sikap eling, ya, punya kekuatan untuk menolak sebab sudah masuk dalam dirinya kekuatan untuk merasakan, oh saya malu dan diawasi, dilihat oleh Allah, ya. Ini, ya. Nah, ini sebagian ajaran dari kitab Ikhya ini juga masuk nih seperti ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, juga orang yang punya hakikat malu menurut Imam Nawawi adalah orang itu tidak pernah melakukan pelanggaran hak orang lain. Mencaci maki, ya, itu melanggar hak orang lain. Ya, menghina, mengolok-olok itu juga termasuk melanggar hak orang lain. Ya, berarti kalau ada sikap-sikap seperti itu yang sekarang sudah menjamur saat ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa semangat malu, sikap malu itu sudah luntur di kalangan kaum muslimin. Ya. Bagaimana nggak luntur tiap hari dibombardir sampai sikap-sikap seperti itu? Kafir, munafik, zalim, pemimpin zalim. Saya zalim itu apa sih? Ini kan perlu diperdebatkan. Ya, zalim itu apa? Ya, ini harus didefinisikan. Masa pemimpin zalim, masa pemimpin gak ono apik belas, ya. Susah nih. Oh. Jangankan ginilah, saya pernah mengatakan pada orang, jangan suka mencelah pemimpin, siapapun dimanapun pemimpin itu bentuknya apa, pemimpin, ya. Contoh, kalau ada orang yang sering mencaci maki orang lain dan pemerintah atau pemimpin zalim, maka dia lupa bahwa dia juga pemimpin di dalam rumah tangganya. Apakah dia tidak pernah zalim terhadap anak istrinya? Loh, kembali lagi, nggak usah mikir negara, kadoan, kabotan, mikir awake dhewe. Lah kalau orang sudah tidak menganggap dirinya tidak pernah zalim, ya nggak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Ya, dia masuk akal, nggak masuk. Ya, mau dipikir nggak masuk, ya. Itu berarti pernah zalim. Masing-masing orang pasti pernah zalim, maka tidak boleh menunjuk-nunjuk orang lain, apalagi seorang pemimpin atau seorang apalah itu dicaci maki dan sebagainya, ya. Ya, ini bicara zalim tapi oleh BLT. Ya ini gak mas, ya itu konsisten. Sama dengan begini, ada orang yang terlalu pede, ya, tidak pernah pakai masker misalnya ini ada tokoh lah, ya, tidak masker, sembahyang nggak pernah maskeran, ngumpul wong nggak pernah maskeran dan sebagainya.
Wah, gak percaya corona, mosok kalah mbek corona, mosok wedi mbek corona, wedi nang Gusti Allah. Wah, ya bener. Lek cara ya bener. Tapi Gusmus pernah mengatakan takdir itu bisa dilihat setelah terjadi. Kalau dia sudah punya keyakinan bahwa dirinya tidak kena corona, maka dia mendahului takdir. Ya, kemarin saya sampaikan kalau konsisten dengan keyakinannya, maka jangan maskeran di sini, nanti di jalan jangan maskeran, misalnya ya, maskeran nanti di gedung pemerintah jangan maskeran. Harus konsisten, ya. Ini harus konsisten, ya. Nggak bisa kemudian setengah-setengah. Berarti dia takutnya bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada polisi. Ya di sini gak maskeran, tapi di jalan raya maskeran. Loh kok maskeran Kang? Iya, on operasi. Lah, nah, ini keyakinannya model piye ya. Nah, berarti rahimakumullah, ada kisah yang sangat ya luar biasa, namanya Imam Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad ini adalah mantan perampok besar, mantan preman, ya, tukang jagal, ya. Kalau dalam fikih itu diistilahkan qati'ut thariq, orang yang mutus jalannya orang. Jadi ketika ada jalan lewat langsung dihabiskan, diambil hartanya, dihabiskan, diambil hartanya. Perampok besar. Ora jenenge tok wis melayu wong. Hati-hati, ada si A melayu. Saking wedine. Lah, delalah, tapi Fudail bin Iyad ini yang wafat tahun 803 Masehi itu walaupun beliau mantan perampok, mantan preman, mantan pembunuh, wis pokoke entek-entekan lah nih kan. Akhirnya sadar dan beliau menjadi ulama besar di bidang fikih, di bidang hadis dan bidang tasawuf dan akidah. Bahkan beliau salah satu guru dari Imam Syafi'i. Oh, mantan preman, mantan algojo, mantan gak karo-karuan lah, itu menjadi ulama, menjadi guru besarnya Imam Syafi'i. Angel ini. Nah, waradir rahimakumullah. Nah, beliau dalam cerita di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangannya Imam Az-Zahabi, ya. Imam Az-Zahabi ini para hadirin itu caranya ngerti. Imam Az-Zahabi ini ulama ahli sejarah, seorang mu'arikh besar. Itu beliau bermadzhab Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Ya, bukan bermadzhab zahiri, beliau bermadzhab Syafi'i, ya, yang wafat tahun 1381 Masehi, 48 Masehi di Damaskus, ya. Jadi ceritanya begini, Fudail bin Iyad ini ternyata perampok, si punya hati, ya, senang dengan perempuan, terpikat, ya, kecantol. Iya, Mas Gus sudah kesantol ya. Lah ketika mau nyambangi atau mau ngapel cara saya kan ya, ngapeli perempuan tadi, Fudail bin Iyad naik tembok kepengin petuk yang dicintai itu kan. Ternyata yang perempuan tadi ketika naik tembok mendengar perempuan tadi membaca ayat Quran. Membaca ayat Quran Al-Hadid ayat 16. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman, ya, untuk tunduk hatinya mengingat Allah, ya, itu artinya begitu. Sehingga Fudail langsung ya Allah, dan langsung sadar, bayangkan. Jadi dia kesadarannya dari perempuan, cuma duduk perempuan nih, ayat yang dibaca perempuan, ya. Ya, sadar akhirnya, sehingga dia tobat, dia tobatnya nggak main-main, serius sekali, akhirnya menjadi ulama yang besar, ya, ulama besar. Bahkan beliau mengatakan orang harus punya rasa malu
Ya, harus punya rasa malu. Kalau orang sudah punya rasa malu, dia tidak akan senang dipuji, tidak akan mundur dicaci, ya kan? Dan juga tidak akan kecewa kalau dia tidak dikenal. Loh, itu Fudail bin Iyad. Ya. Jika kamu mampu tidak dikenal lebih baik. Ya. Jika kamu mampu tidak dikenal lebih baik. Loh, kalau orang tidak bidangnya kemudian mengaju-ngajukan dirinya seolah-olah dia orang yang bisa, ya kan, dan ingin dikenal, ya kembali kepada ajaran Fudail bin Iyad bahwa itu salah satu bentuk dari orang tidak berrasa malu. Ya. Jadi jika kamu mampu tidak dikenal lebih baik, ya, maka lakukanlah, itu baik. Dan jangan kamu tujuan dikenal kecuali orang-orang luar yang mengenalmu. Nah, ini beda. Ya, paham ya? Jangan punya tujuan dikenal, ya kalau mampu lakukan. Tetapi ya kalau orang-orang mengenalmu silakan. Bukan kita yang mengajukan ingin terkenal, ya. Ya, kalau kamu, maka kamu akan rugi, ya. Kalau kamu enggak dikenal, enggak rugi. Kamu dipuji, ya enggak rugi. Kamu dicaci, ya enggak rugi. Itu kata dari Fudail bin Iyad. Walaupun rahimakumullah, ada lagi pesan dari beliau dalam kitab Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya. Lalu ini pesan yang sangat harus difahami oleh orang-orang yang katanya ikut ulama salaf. Beliau ulama salaf yang wafat tahun 800 Masehi, ulama salaf. Beliau mengatakan, dia kan dalam dinasti Abbasiyah, ya. Lau annali da'watan mustajabatan, ya, ma ja'alatuha illa fi imamin fasolahul imami solahul biladi wal ibadi. Itu pesan dari Fudail bin Iyad. Kalau kamu punya rasa malu, ya, maka beliau berkata, kalau aku memiliki doa yang mustajab, ya, da'watan mustajabatan, doa yang mustajab, maka aku akan mendoakan untuk kebaikan pemimpinku. Loh. Kalau aku punya doa mustajab, maka doa itu saya akan sampaikan untuk pemimpinku, imam. Sebab apa? Sebab karena baiknya seorang pemimpin atau imam itu merupakan kebaikan untuk negerinya dan untuk masyarakatnya. Loh, ini, ya, jadi mendoakan pemimpin itu bagian dari rasa malu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri kita. Apa sih yang kita berikan negeri ini? Kita banyak menuntut, iya, untuk berkorban, untuk memberikan sesuatu yang manfaat untuk negeri ini. Bahkan ada juga orang yang tidak memberikan apapun untuk negeri ini, tapi senengane mencaci pemerintah. Ayo, kalau kita betul-betul adalah mengikuti manhaj salaf, beliau Imam Fudail bin Iyad rahimahullah adalah merupakan salah satu ulama salaf yang memesankan begitu. Kalau saya punya doa yang mustajab, maka doaku saya sampaikan untuk pemimpinku, sebab kebaikan pemimpin itu bisa menjadi kebaikan negerinya dan masyarakatnya. Makanya guru-guru kita itu ayo istighosah dengan ada pemimpin, ayo tahlilan dengan ada pemimpin, kan itu. Jadi takbirannya nang tahlil, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bismillah, nang tahlil. Tadi kopat kapit. Nah, wadadir rahimakumullah, ya. Karena orang nggak punya malu, ya, itu orang celaka. Ya, ada 5 tanda celaka orang ini. 1,
qaswatul qulub, orang yang keras hatinya, ya itu adalah orang celaka. Termasuk juga orang yang ya matanya tidak pernah menangis. Tuh ini ya. Matanya nggak pernah menangis ketika zikir, ketika membaca Quran, ketika sholawatan, ketika tafakkur, tadzakur, menyepi. Nah, ada suatu objek-objek yang tertentu yang menyebabkan dia menangis, tapi nggak bisa menangis. Maka menurut Fudail bin Iyad itu bagian dari orang yang celaka. Ayo belajar nangis. Bisa nangis. Ya, celaka lagi adalah orang yang tidak punya rasa malu. Ya, tidak punya rasa malu. Ya, kemudian dan seterusnya. Sehingga orang yang berani berbuat maksiat itu tidak punya rasa malu. Makanya betul kata hadis tadi, adinu kulluhu fil haya. Amal-amal dalam agama itu sumbernya dari rasa malu. Ya, rasa malu. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita terangkan, ya. Salah satu orang yang dirahmati Allah adalah orang yang menjaga sifat malunya. Ya. Banyak ulama-ulama dulu yang merasa malu nyon sewu. Ya. Sampai jangan kemudian iku di makam gurunya iku lha apa ngesot-ngesot kan begitu kan. Ada kan? Kosat ngesot ya. Karena dia punya rasa malu. Saya tidak seberapa dengan guru saya, hormat saya dengan guru saya, ilmu dari guru saya. Jadi dia punya rasa malu. Salah satu ciri orang punya malu, punya adab. Punya adab. Orang Jawa dulu gini kan, nyon sewu kan. Ya, itu berarti itu menerapkan Islam. Tidak lihat orang tua ya, amit nggih, amit ya. Sawangan tidak mengandung ajaran Islam. Loh, lek ngaji ngene baru ngerti. Oh, berarti amit, nyuwun sewu nggih. Ndorok tiluk titik, berarti punya adab dan punya adab, dia eling. Ya, dia waspada pikirannya, hatinya menghormati yang tua. Berarti dia punya rasa malu. Ya, ini kalau dapat ini jeru ini filsafat Jawa ini ya. Nah, ini para hadirin rahimakumullah ya. Wastahyi rabbaka ahsinan lil walidi. Jika tidak punya rasa malu, perbuatlah sesukamu. Ya. Sukamu, malulah kepada Tuhanmu. Wastahyi rabbaka, malulah kepada Tuhanmu. Ahsinan lil walidi, maka perbagus hubunganmu dengan orang tuamu. Rahiman fasid, dan hubungan persambung silaturahmi. Hasin bi khulqika, dan perbaguslah bentukmu, akhlakmu. Maka tarhuma, maka turhamu, maka akan diberi rahmat, akan mendapat rahmat ya. Nabi sangat marah terhadap orang-orang yang enggak merasa malu. Beliau bersabda ngeten, idza lam yastahyi, jika tidak punya rasa malu, fasna masyita, sakarepmu. Ngono Nabi. Kalau kita sudah enggak punya rasa malu ya, sakarepmu, fasna masyita, sakarepmu. Jika enggak punya rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Paham ya? Terakhir ada hadis yang riwayat dari Imam Baihaqi itu mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun ya. Silakan berbuat sesukamu ya, isma syi'ta fa innaka mayyit, tapi ingat kamu nanti menjadi mayit. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, berbuatlah sesuka hatimu, sakarep-karepmu, fa innaka mayyitun, ingat kamu nanti menjadi mayit ya. Wahbib ma ahbabta, dan senanglah dengan sesuatu yang kamu senangi, terserah ya. Fa innaka muqarikuhu, maka mufarikuhu, maka dia akan terpisah denganmu ya. Kemudian wa'mal masyita, berbuatlah sakarepmu ya.
fa innaka laqihi, maka sungguhnya nanti kamu akan menemukan balasannya. Ini hadis Kanjeng Nabi riwayat Imam Al-Baihaqi, ulama hadis yang wafat tahun 1066 Masehi yang bermadzhab Syafi'i. Paham ya? Sakarepmu kata Kanjeng Nabi, ingat fa innaka mayyitun, kamu akan menjadi mayit. Ya, kayak Quran itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya wis, sakarepmu, bermegah-megahan sakarepmu. Hatta zurtumul maqabir, sampai itu gak waras itu loh. Orang bermegah-megah gak diisin gak waras. Tapi hatta zurtumul maqabir, sampai dia leren, cara cowok leren nek wis dia jero kuburan. Itu ini hati-hati ya, mudah-mudahan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukram wa 'azmin wa ta'udhu barakatuhu 'alaina wa 'ala dzurriyyatina wa 'ala ahli bait wa 'ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala alihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.